Baik, selamat pagi, selamat siang, sore, atau malam, adik-adik semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pencegahan atau prevention pada dental trauma atau trauma gigi, trauma dental, dan maloklusi. Eh, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, secara garis besar, epidemiologi dari dental trauma atau trauma dental. Jadi data-data tentang trauma dental ya secara garis besar saja. Kemudian primary prevention for dental trauma, artinya pencegahan level primer untuk trauma dental. Kemudian secondary atau pencegahan sekunder, tertiary prevention for dental trauma, pencegahan tersier. Kemudian di bagian yang kedua nanti tentang etiologi atau etiologi dari maloklusi, sedikit secara garis besar karena di mata kuliah yang lain tentunya akan lebih detail. Kemudian interceptive measures atau pendekatan-pendekatan interseptif yang bisa dilakukan untuk mencegah maloklusi dan anomali gigi. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama tentang dental trauma. Ya. Oke, di sini Anda bisa lihat adik-adik grafik pie ini ya. Ini adalah epidemiologi dental trauma global. Ya, jadi bisa kita lihat di sini bahwa untuk anak laki-laki dengan usia 5 tahun dan ini anak perempuan usia 5 tahun, di mana yang biru ini no trauma atau tidak terjadi trauma, dan yang hijau ini terjadi trauma. Sedangkan untuk yang perempuan ada juga trauma, tapi laki-laki lebih banyak. Ya, nah di sini kita bisa lihat bahwa ya memang antara laki-laki dan perempuan itu tentu keaktifan kegiatannya berbeda ya, mobilitasnya, apalagi di anak-anak usia 5 tahun maupun balita. Nah, kemudian kalau kita melihat di sini apakah penyebabnya keadaan trauma itu tadi, kita bisa lihat di sini paling besar disebabkan oleh jatuh. Ya, apakah dia saat bermain, kemudian apakah saat berlari, saat berjalan, ya jatuh itu 43% terjadi dental trauma. Kemudian yang berikutnya adalah karena kecelakaan. Ya, kecelakaan itu biasanya di sini dengan kendaraan, sesuai dengan sepeda, ya atau mungkin skateboard, ya atau mungkin permainan yang lain, ya kecelakaan. Nah kemudian yang lainnya adalah olahraga, ya jadi nanti olahraga itu nanti pencegahan, makanya kita nanti akan membicarakan tentang pencegahan bagaimana untuk dental trauma itu untuk hal-hal ini ya, jadi untuk terkait dengan beberapa hal yang bisa sebagai penyebab utama, jadi jatuh, kecelakaan, kemudian olahraga itu memang ada olahraga yang kontak fisik dan ada yang tidak. Nah jadi untuk olahraga yang kontak itu kemungkinannya untuk menimbulkan trauma cukup tinggi ya, sehingga nanti kita harus melakukan pencegahan di sana. Kemudian ada perkelahian dan ada lain-lain penyebab yang lain. Nah, sebenarnya untuk trauma dental, ya, trauma dental itu pencegahannya pada prinsipnya tidak terlalu rumit ya. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah prinsipnya adalah edukasi, ya, pemberian informasi dan pelatihan, maksudnya kepada baik itu anak-anak maupun orang dewasa yang terkait dengan pencegahannya. Kemudian penyesuaian lingkungan. Nah ini yang kita lakukan nanti, apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan pada lingkungan di sekeliling seseorang itu untuk meningkatkan keamanan atau menghindarkan terjadinya dental trauma. Di sini ada modifikasi produk atau penggunaan peralatan pengamanan tambahan. Jadi bisa dengan memodifikasi atau merubah desain ya dari suatu produk di situ, atau menggunakan peralatan-peralatan tambahan yang perlu dilakukan atau yang perlu digunakan ya untuk menghindarkan terjadinya hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, law enforcement atau penegakan hukum, jadi larangan ya. Seumpama kita bikin larangan tidak boleh A, tidak boleh B, tidak boleh C di setting-setting tertentu. Ya itu sebenarnya pendekatan pencegahan pada trauma dental secara garis besar itu.
Nah, nanti yang akan kita bicarakan lagi lebih dalam adalah em, bagaimana detailnya ya dari 3 hal pokok ini, bagaimana detailnya yang akan kita lakukan. Oke, sama seperti sama seperti penyakit yang lain atau kelainan yang lain, maka pencegahan untuk trauma dental itu juga kita secara garis besar utamanya kita bagi menjadi 3 ya, primary, secondary, dan tertiary. Ya, levels of prevention kita sudah pelajari ya adik. Nah di sini maka untuk trauma dental pun kita akan primary, secondary, dan tertiary. Untuk primary prevention itu prevention of circumstances that lead to injury. Jadi mencegah kondisi atau keadaan yang dapat menyebabkan atau memicu terjadinya trauma atau injury atau kecelakaan. Ya, itu adalah primary prevention. Jadi memodifikasi lingkungan atau memodifikasi keadaan supaya tidak mudah terjadi kecelakaan. Secondary prevention itu apa? Prevention or reduction of injury severity in incidents which do happen. Ya, jadi mencegah injury atau akibat dari trauma, akibat dari injury supaya tidak menjadi lebih parah. Ya. Jadi konsepnya kalau untuk dental trauma ini sudah terjadi, ya secondary prevention ini sudah terjadi dan dicegah untuk supaya tidak menjadi lebih parah. Kemudian kalau tertiary preventionnya adalah ini di sini, the optimal treatment and rehabilitation of the injured person to minimize the impact of the injury. Kalau ini adalah perawatan, ya. Tertiary preventionnya adalah tindakan kuratif maupun rehabilitatif supaya akibat dari injury itu tidak terlalu mempengaruhi kehidupan seseorang atau pasien, ya. Jadi konsepnya sama seperti Levels and Clark, di mana ada primary, secondary, dan tertiary. Ada di sini ada health promotion, ya, sama prevention, kemudian ada specific protection, ya, ada early diagnosis and prompt treatment, sama rehabilitation. Ya, nah ini di sini adalah khusus untuk dental trauma yang kita definisikan untuk primary, secondary, dan tertiary seperti ini. Oke, sekarang apa tindakan-tindakan? Kan di sini tadi primary prevention adalah circumstances that lead to injury, ya, mengubah bagaimana supaya keadaan atau kondisi itu tidak memicu atau tidak berbahaya, ya. Nah, untuk anak-anak yang paling sering tadi terjadi adalah jatuh, kemudian kecelakaan dalam bermain, ya. Nah, itu maka yang harus dilakukan adalah yang perlu ini dititik beratkan pada playground atau arena bermain. Jadi anak-anak apalagi balita ya, itu sangat senang untuk bermain. Dan kita ketahui bahwa playground itu menjadi sarana termasuk untuk melatih mobilitas dari seorang anak, ya. Dan sebetulnya kalau di negara-negara yang sudah tersistem baik, ya, jadi bahkan di setiap RT, ya, atau di setiap, ya paling enggak kalau RT enggak ada, RW, ya, itu selalu ada lahan terbuka yang disediakan untuk playground atau tempat bermain untuk komunitas di sekitar itu. Ya, kalau di negara kita tentu di Indonesia ini tidak belum masuk dalam tata kota, ya. Mungkin kalau Anda bisa melihat di yang sering kita kalau di berita terakhir di Jakarta sudah mulai ada, ya, sudah mulai dibangun tempat-tempat kalau dulu RPTRA itu, ya. Nah, sehingga ada di setiap kampung diusahakan ada ruang terbuka untuk itu memang suatu hal yang seharusnya ada di dalam tata kota.
Jadi di negara-negara maju selalu ada, jadi tempat untuk bermain bagi anak-anak, dan itu juga bisa multifungsi sebetulnya. Apabila nanti ada keadaan darurat, maka dia bisa menjadi assembly point juga, yang itu seharusnya ada dalam tata kota. Nah, oke, kita membicarakan tentang playground ini tadi ya. Nah, sebagai sarana bermain anak, karena ini adalah sarana bermain anak, maka untuk mencegah terjadinya dental trauma pada anak-anak khususnya, maka kita harus melakukan tindakan pencegahan dengan memodifikasi circumstances atau keadaan atau peralatan yang ada di situ. Nah, di sini disebutkan bahwa flooring atau lantainya ya dari playground itu harus menggunakan impact absorbing material, atau dia bisa meredam tekanan ya, menggunakan material yang bisa meredam tekanan. Kemudian dia harus tidak mudah aus dan dia tidak licin, yaitu menjadi syarat tidak licin. Kemudian di situ anti penyok ya, karena tekanan. Artinya apa anti penyok? Karena tekanan itu dekok itu loh. Jadi kalau kita mempunyai permukaan lantai dari playground itu nggak boleh kalau dia anak meloncat itu kemudian dia dekok dan tidak kembali. Nah, itu tidak memenuhi syarat. Jadi dia harus tidak dekok, dan kalaupun dia ada elastiknya, maksudnya ada kelenturannya, maka dia harus segera kembali ke bentuk semula dan tidak mudah terbakar. Kemudian di dalam playground itu juga harus diperhatikan bahwa kalau ada media panjat untuk anak-anak itu tingginya tidak boleh lebih dari 2,5 meter ya. Kenapa? Karena memang itu sudah berdasarkan perhitungan, ada saya lupa istilahnya, nanti Anda bisa lihat di referensi, ini punyanya Norman O'Harris bukunya ya. Jadi bahwa 2,5 meter itu kalau anak itu jatuh ya, maka itu masih dalam toleransi minimal dari momentum impact yang dia dapatkan pada waktu dia menyentuh dasar lantai ya. Jadi maksimal hanya 2,5 meter. Kemudian kalau di dalam playground itu ada perosotan sliding ya, perosotan itu harus berakhir menyentuh dasar playground. Artinya apa? Harus didesain supaya anak itu mendarat itu tidak perlu meloncat ya. Jadi perosotan ini berakhir di dasar lantai playground ya, di flooring tadi ya. Jadi anak meluncur kemudian sampai di lantai. Jadi tidak ada jeda, seumpamanya ya, perosotan ini akhirnya itu tidak menyentuh lantai, tapi ada jarak 1 meter atau setengah meter gitu. Sehingga anak kalau turun kemudian harus loncat baru dia berdiri, nah itu tidak diperbolehkan ya, atau itu berbahaya, itu tidak, maka harus dimodifikasi. Nah, ini beberapa contoh ya adik-adik playground ya. Kita yang dimaksud dengan flooring ya, flooring yang aman itu yang seperti ini, adik-adik, yang dia meredam impact ya, jadi dia bisa meredam gaya, tidak empuk ya, tidak dekok, tapi dia juga tidak keras. Jadi di sini ada sebetulnya yang bahannya bisa dari potongan kayu kecil-kecil ya, di situ ada. Tapi memang yang dari potongan kayu kecil-kecil itu akan menjadi kalau nggak rajin dibersihkan akan menjadi bisa terjadi penumpukan kotoran ya. Tapi ada juga material sintetis yang itu memang sudah diaplikasikan di mana-mana, di tempat-tempat seperti ini. Nah, ini sangat aman. Jadi seperti ini sebelah kanan juga. Jadi kita bisa lihat sliding atau perosotan juga langsung nempel di lantai ya. Ini juga seperti ini. Nah, ini sehingga ketinggian ini juga tidak sampai 2,5 meter ya. Media-media panjat dan lain sebagainya tidak sampai 2,5 meter, dan ini tidak licin adik-adik ya. Jadi
apa namanya, ya Anda mestinya juga sudah pernah mengetahui ya model-model seperti ini kalau kita apa namanya di beberapa taman bermain ya yang sudah modern memang seperti ini ya. Nah, ini gambar di bawahnya ini adalah perbandingan dengan beberapa yang kurang memperhatikan apa namanya aspek-aspek pencegahan terhadap dental trauma ya. Jadi Anda bisa lihat di sini ya memang ini saking tidak adanya lahan ya, memanfaatkan lahan di pinggir rel ini sangat berbahaya. Dan kemudian kita bisa lihat di sini bahwa tidak ada flooring ya, ini tidak ada flooring dan di sini banyak apa batu-batu yang bisa menyebabkan anak terjatuh ya. Nah, ini tentunya sangat berbahaya ya, selain tentunya ini rel kereta api ya, ini sangat berbahaya. Tidak hanya dental trauma tapi juga kecelakaan yang lebih parah bisa terjadi ya. Dan ini pelorotan yang apa namanya perosotan yang dibuat dari semen ya, ini juga kita masih punya banyak di Indonesia. Tidak apa-apa asalkan dia langsung menyentuh lantai dari playground itu, jadi tidak tinggi. Yang di sebelah kanan ini apa adik-adik ya, kalau di sebelah kanan ini seakan-akan sudah baik ya, artinya ini banyak di tempat kita juga yang seperti ini, tapi ini ada satu kelemahan ya. Satu kelemahan yang cukup berbahaya dan itu vital adalah ini adik-adik, flooringnya ini. Anda bisa lihat ini menggunakan keramik ya, di mana ini tentu tidak ada modulus elastisitas ya, dia tidak meredam impact. Ini keras ya. Kemudian licin. Anda bisa bayangkan ini apabila kemudian karena ini area terbuka ya, tidak ada air pun ini juga bisa berbahaya apabila anak-anak seusia ini lari-lari ya. Nah, ini harus kita perhatikan. Jadi tidak hanya sarananya ini sudah baik, ini di sini dia sudah ada mat flooring di sini untuk apa namanya seluncuran ini, kemudian di sini aman ya kan. Tapi kalau anak-anak itu berlari-lari di area yang bebas ini maka masih ada bahayanya ya. Ini tadi syaratnya harus impact absorbing, kemudian tidak mudah aus, tidak licin ya, anti penyok, tidak mudah terbakar. Nah, ini ada material yang seperti ini. Oke, itu adalah hal yang perlu kita perhatikan dari pencegahan yang pertama ya. Kemudian yang kedua, selain dari memodifikasi lingkungan itu tadi, dental trauma itu tadi tidak lebih banyak terjadi ya, pada anak-anak atau bisa juga pada dewasa yang mempunyai overjet yang besar. Overjet adik-adik tahu ya, overjet itu adalah kalau ini gigi atas, ini gigi bawah ya, kemudian kita beroklusi. Nah, ini jarak dari incisifus sentral ke labial dari incisifus sentral bawah. Nah, ini adalah overjet. Ya, jarak ini adalah overjet. Semakin dia overjetnya itu semakin besar, artinya rahan atas itu semakin protrusif, gigi-gigi pada maksila itu gigi anteriornya protrusif, maka kemungkinannya terjadi trauma itu semakin besar. Ini Anda bisa lihat kejadian trauma ya pada incisifus permanen berdasarkan lebar overjetnya. Untuk mereka dengan overjet kurang dari 5 mm kejadiannya menurut kelompok umur seperti ini. Kemudian kalau lebih dari 5 mm, lebih dari sama dengan 5 mm overjetnya meningkat ya, ini setiap kelompok umur kita bisa lihat meningkat, ini meningkat, dan kemudian untuk yang overjetnya lebih dari 9 mm ya, ini kenapa bisa jadi turun, ini kemungkinan juga karena umur sekian belum permanen, artinya overjetnya belum terbentuk sempurna
populasi pada umur 8 sampai 9 tahun dengan overjet sampai 9 mm atau lebih dari 9 mm itu mungkin kecil ya. Tapi apabila usia semakin tinggi, maka kita bisa lihat bahwa peningkatannya drastis, apalagi dibandingkan dengan ini. Oleh karena itu salah satu pendekatan untuk primary prevention dari dental trauma itu adalah dengan perawatan orto ya, untuk memperbaiki lengkung gigi dan overjet, menyempitkan overjet. Nah, ini bisa pencabutan gigi kanan dui ya, kalau memang sudah diperkirakan nanti ini akan berjejal nih atau giginya, lengkung giginya tidak akan menampung lebar giginya sehingga ini akan mengakibatkan protrusif, maka bisa dilakukan pencabutan gigi kanan dui nanti untuk memberikan ruang pada incisivus ya, supaya tidak terlalu lebar overjetnya. Kemudian memperbaiki crowding pada gigi permanen dengan pencabutan gigi yang diperlukan, dilanjutkan dengan perbaikan lengkung gigi. Ya, ini pendekatan ortodonsia itu untuk faktor risiko dari dental trauma yang dari overjet. Nah, kemudian tadi berikutnya adalah salah satunya tadi kan selain memperbaiki pencegahan itu memperbaiki lingkungan maupun menggunakan sarana atau peralatan tertentu untuk mencegah terjadinya trauma, itu adalah provision of mouth protection. Tentunya dalam sports, karena salah satu penyebab dental trauma yang tinggi prevalensinya adalah dari olahraga, terutama olahraga kontak ya, olahraga yang bisa menimbulkan kontak fisik, maka itu perlu menggunakan mouth protection atau mouth guard. Nah ini di sini ada mouth guard. Apa fungsi dari mouth guard? To hold the soft tissues of the lips and cheeks away from the teeth, ya, sehingga prevent laceration or bruising during impact. Jadi soft tissue sama jaringan lunak, baik itu mukosa ya pada pipi maupun mukosa bibir, itu diberi jarak ya, dari sini juga away from the teeth, dari giginya, sehingga sehingga nanti terjadi benturan, terjadi impact, maka menghindarkan terjadinya sobek. Kemudian to cushion the teeth from direct frontal blows and redistribute the forces to prevent fracture or dislocation of anterior teeth. Jadi selain menjaga jaringan lunak, ini juga untuk meratakan kalau terjadi impact. Dengan adanya mouth guard itu dia mendistribusikan tekanan ya, kekuatan impact itu didistribusikan rata sehingga tidak terjadi fraktur pada gigi. Jadi kalau tidak ada barrier, tidak ada mouth guard, kan tekanan itu langsung mengena pada gigi yang terdekat ya, seumpamanya bertabrakan, maka itu bisa menyebabkan patah kalau ini enggak. Kemudian to prevent opposing teeth from coming into violent contact. Nah, opposing teeth jadi antagonis ya, kalau terjadi jatuh kemudian ini gigi antagonis berkontak dengan sangat keras ya. Nah, maka itu juga bisa menyebabkan ini berarti mouth guard pun melindungi itu. To provide the mandible with resilient support, prevent condyle fracture. Jadi dengan adanya mouth guard itu tadi, itu juga melindungi tulang mandibula, ya, supaya tidak terjadi fraktur. Kemudian to prevent neurological injury by holding the jaws apart, reduce intracardial pressure and bone deformation due to impact. Jadi karena ini tadi selain dia menjaga dengan antagonisnya, ya, ini juga dengan adanya jarak antara rangka maksila dan mandibula, ya, tidak terjadi
gigit kan, kalau kita berolahraga kadang-kadang tegang ya. Nah, itu bisa menimbulkan injury ya pada neuron. Ya. Nah, itu makanya ini juga mengurangi intracranial pressure atau tekanan dalam kranium ya, dari ketegangan itu tadi ya. And bone deformation atau perubahan tulang alveolar tulang kordal ya. Kemudian to provide protection against neck injuries. Ya, jadi bisa juga untuk trauma pada tulang leher ya. Ya, walaupun secara tidak langsung. Kemudian ini psychological assets to contact sport athletes. Jadi kontak sport itu olahraga yang menimbulkan memungkinkan terjadinya kontak fisik. Itu adalah penggunaan mouthguard ini menimbulkan rasa aman ya, menimbulkan rasa aman pada atlet, sehingga itu termasuk aset psikologis ya untuk menenangkan ya, karena kalau tanpa mouthguard pasti ada rasa khawatir. Kemudian to fill the space and support adjacent teeth ya, removable prosthesis can be taken out during contact sport. Jadi kalau contact sport kadang-kadang ada atlet yang mungkin memang menggunakan gigi tiruan. Nah, kalau gigi tiruan itu dipakai pada saat berolahraga, maka itu dapat menimbulkan sesuatu yang berbahaya. Ya, bisa kalau nanti terjadi kontak atau impact itu bisa menimbulkan bisa patah ya, rusak ya, patah rusak, dan itu serpihannya atau pecahannya itu juga bisa melukai jaringan lunak. Selain itu, bila paling parah itu bisa tertelan ya, lepas kemudian tertelan. Nah, oleh karena itu penggunaan mouthguard ini maka dia gigi tiruan ya, lepasan yang digunakan oleh atlet itu harus dilepas pada saat penggunaan. Nah, dan ini ada mouthguard yang spesial, itu akan ada space yang kosong karena ada gigi tiruan itu tadi, bisa ditutup oleh mouthguard ini. Ya. Jangan salah ya, mouthguard itu tidak hanya dipakai oleh atlet ya. Kalau saya mau memberikan highlight pada neurological injury ya, ini pada yang saya tahu tentara ya, atau juga polisi, mereka kalau mau melakukan operasi ya, artinya operasi itu operasi pembebasan penangkapan teroris atau operasi militer ya, itu mereka pakai mouthguard. Kenapa? Ada penelitian juga yang menemukan bahwa pada pekerjaan-pekerjaan dengan tegangan tinggi itu banyak terjadi trauma dental juga. Ya, jadi karena mereka tegang kan, itu antara hidup dan mati ya operasi militer, sehingga dia akan ketegangan itu diwujudkan dengan oklusi yang sangat kuat, yang itu bisa mengakibatkan trauma dental juga. Ya, nah ini adalah fungsi dari mouthguard. Nah, bagaimana kriteria mouthguard yang baik? Ya, jadi ada berdasarkan sudah cukup lama ya, tahun 90 FDI Federation of Dental International, should be made of a resilient material. Jadi harus dibuat dari material yang awet, ya, mudah dibersihkan ya, mudah dicuci, mudah dibersihkan, kemudian mudah didesinfeksi. Kemudian should have adequate retention to remain in position during sport activity and allow for a normal occlusal relationship to give maximum protection. Jadi dia bahannya itu juga harus bahan yang retentif. Ya, jadi jangan sampai dia bahan yang licin ya. Karena apa? Dia harus in position during sport activity. Jadi jangan sampai dia mudah bergerak. Ya. Kemudian tidak boleh terlalu tebal ya, karena for a normal occlusal relationship to give maximum protection. Jadi kan memang memberi jarak tapi masih dalam jarak yang normal ya. Jadi tidak boleh terlalu tebal. Kemudian should absorb and dispense the energy of a shock. Jadi dia harus dari bahan yang bisa mendistribusikan itu tadi gaya impact. Kemudian should preferably be made by dentist ya, kalau bisa
digunakanlah atau menggunakan mouthguard yang baik itu adalah yang dibikin, bukan yang ready stock. Jadi sesuai dengan rongga mulut atlet tertentu ya. Jadi oleh karena itu yang dibuat ya, made by dentist. Jadi bukan ready stock tapi yang tailor made, yang sesuai. Kemudian bagaimana detail desain dari mouthguard ini yang juga sudah cukup lama ada sejak 1977. Ini lebih diutamakan untuk maksila ya, kecuali pada kasus maloklusi kelas 3. Jadi mouthguard itu memang lebih diutamakan untuk maksila atau rahang atas. Ya, ada juga desain mouthguard yang rahang atas dan rahang bawah, tapi efektivitasnya itu tidak terlalu baik ya, sehingga yang diutamakan adalah yang untuk maksila. Nah, ini kecuali pada kasus maloklusi kelas 3. Maloklusi kelas 3 itu mandibular protosif ya, nyakil kalau orang Jawa bilang. Nah itu maka yang diutamakan adalah mandibula. Kemudian menutup seluruh permukaan gigi termasuk sisi oklusal. Nah ini ya, jadi mouthguard itu desainnya harus menutup seluruh permukaan gigi ya, termasuk sisi oklusal. Nah makanya karena di sini dia harus melindungi, selain dari impact dari luar, itu juga melindungi dari antagonis gigi yang tegang itu tadi ya. Kemudian luas permukaan mouthguard hingga mencapai sisi oklusal bagian distal dari gigi molar permanen, molar 1 sebenarnya. Ya, jadi wilayah mouthguard itu bagian distalnya itu sampai ke molar 1 permanen. Bagian distal. Kemudian flanknya atau sayapnya harus menutupi area attach gingiva sampai tepat atau hingga tepat di bawah lipatan mikobukal. Ketebalannya maksimal 2 mm, ya tidak boleh terlalu tebal. Kemudian tepi flank atau tepi sayap harus halus dan membulat dan harus dibebaskan di area frenulum. Ya, di frenulum harus dibebaskan, termasuk di apakah itu frenulum labialis atau bukalis ya. Jadi itu? Saya lupa istilahnya. Ya, frenulum bukalis, frenulum mingularis, ada banyak frenulum di sini ya. Kemudian aspek palatal selebar 5 mm dengan tepi yang halus. Jadi tidak menutup palatum semua ya, tidak seperti gigi tiruan, akan tetapi dia setengah senti saja di atas mahkota ya. Tipis ya, setipis mungkin ya aspek palatalnya, membulat supaya tidak mengganggu fonasi dan pernapasan, serta tidak menimbulkan efek gagging. Efek gagging ini terutama kalau menyentuh ke palatum molar. Jadi gigi tiruan pun tidak boleh seperti itu ya, apalagi mouthguard. Kemudian ketebalan aspek oklusal tidak boleh melebihi freeway space dan harus dapat beroklusi dengan antagonis secara imbang dan nyaman. Jadi karena oklusal juga tertutup, tapi dia tidak boleh terlalu tebal ya. Apa pedomannya terlalu tebal atau tidak adalah freeway space. Freeway space apa, seharusnya ada di ortho, mungkin sudah diberikan pelajaran ya. Jadi kalau kita itu dalam posisi rest ya, kan kita rahang mandibula, maksilah dan mandibula itu sebenarnya dalam posisi relax, dalam posisi rest, itu tidak oklusi ya, tapi ada jarak antara maksila dan mandibula. Nah, disitulah yang disebut freeway. Nah, freeway ini kalau dipaksakan atau terlalu tebal, membuka terlalu lebar, makanya akan lelah. Ya, kelelahan pada kondil, pada persendian kondilus. Nah, sehingga itu untuk aspek oklusalnya dari mouthguard ini dia tidak boleh lebih tebal daripada freeway space. Nah, ini adalah bahannya ya. Untuk mouthguard yang sekarang sering dipakai adalah PVA-CPE atau polyvinyl acetate polyethylene copolymer. Sedangkan yang dulu sering juga sudah dipakai adalah polyurethane atau PU. Tapi sekarang sudah jangan digunakan. Ini bisa kita lihat di sini ya, flanknya itu membebaskan pada area-area frenulum, kemudian membulat dan halus
menutup oklusal. Kemudian ini tadi aspek palatalnya adalah maksimal 5 mm dari permukaan gigi bagian palatal ya. Jadi tidak menutup palatum mole, apalagi palatum mole ya, palatum durum pun juga tetap terbuka ya, untuk memfasilitasi tadi tetap fonasi tetap harus tidak terganggu, dan aliran udara juga tidak terganggu. Kemudian ini pasti tailor made ya, artinya ini dibuat karena ini sesuai dengan posisi gigi-gigi yang dilindungi. Jadi ini ada jejak oklusalnya, sehingga ini tidak mudah bergerak. Nah, hanya maksilah ya, jadi ditutup maksilahnya seperti ini. Mouthguard yang digunakan ini contoh salah satu olahraga kontak. Ini di sini ada basket ya, bisa menimbulkan kontak fisik ya. Nah, di sini harus menggunakan mouthguard. Nah, inilah contoh dari mouthguard. Nah, kemudian mouthguard sendiri seperti tadi saya sampaikan, yang terbaik itu adalah yang custom made ya, yang tadi kita bicarakan. Yang custom made itu dibuat oleh dentis atau dokter gigi ya, khusus sesuai dengan cetakan dari program mulut seorang atlet ya. Made by heating vacuum unit on dental cast put from impressions of the player's mouth ya. Jadi dari cetakan positif dari atlet yang akan buat, kemudian dibikinkan mouthguardnya sesuai dengan ya seperti kalau kita mungkin gigi di luar. Nah, tapi sebetulnya ada juga mouthguard lain, yaitu yang ready stock ya, ini yang dari latex, bisa dari karet ya, atau polyvinyl chloride yang sudah ada size-nya, ada SML ya. Nah, ini biasanya dipakai untuk petinju ya, untuk mouthguardnya petinju. Di sini no retentive properties ya, karena ini tidak ini ya, tidak ada jejak oklusal giginya, nggak ada, karena dia tidak dicetak berdasarkan gigi atlet ya, tapi dia sudah ready. Kemudian bisa menghambat formasi ya, dan juga kadang-kadang kalau terlalu tebal pernafasan. Nah, kalau kepukul kemudian KO gitu seumpamanya ya, nah ini udah lepas bisa menutupi jalan nafas ya. Nah, ini berbahaya ya. Nah, apakah kalau tinju harus pakai yang ini? Enggak ya, tinju bisa juga pakai yang custom made ya, tapi ada yang menggunakan stok ini. Kemudian ada yang mouth form. Nah, mouth form ini adalah membuat mouthguard ini tapi langsung diaplikasikan di rongga mulut. Jadi seperti kalau menggunakan ini self curing acrylic. Nah, ini ada first type, made with a firm white outer shell of plasticide vinyl chloride plastic in form of a dental arc, kemudian diisi dengan resin akrilik. Jadi nah ini tentunya kurang baik ya. Second type-nya adalah boil and bite. Jadi made with softened PVA CPE ya, copolymer or PVC, then molded in the mouth by tongue and finger. Jadi diadaptasikan dengan tangan. Nah, ini juga kurang begitu baik ya, karena ada panas ya. Jadi dalam proses setting dari bahannya itu akan mengeluarkan panas, dan itu bisa tidak tertoleransi ya. Jadi yang terbaik tetap yang custom made. Oke, itu tadi adalah primary prevention pada dental trauma. Nah, sedangkan secondary preventionnya apa? Secondary preventionnya itu adalah prompt intervention following accidental damage by reducing the complication of trauma, accurate diagnosis, quick and appropriate treatment. Nah, ini kan early diagnosis and prompt treatment, yaitu untuk secondary prevention. Ya. Kemudian kita juga harus memperhatikan bahwa ini memang kadang-kadang kalau pada anak-anak, apakah trauma dental itu terjadi karena kekerasan.
Ya, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai tenaga kesehatan untuk mengetahui kalau ada trauma dental pada anak-anak. Itu ada 10 points atau 10 poin yang harus kita perhatikan. Apakah penyebabnya? Ya, could the injury have been caused accidentally? Ya, apakah memang karena kecelakaan betul atau tidak? Ya, kalau memang kecelakaan gimana prosesnya? Does the explanation of the injury fit the age and the clinical findings? Apakah penyebab kecelakaan itu tadi kira-kira cocok nggak dengan model traumanya ya? Kemudian kalau dari penjelasan penyebab trauma dan wujud traumanya itu konsisten ya, sesuai, kira-kira apakah ini normally acceptable limits of behavior. Jadi kalau dari orangnya ini apa kira-kira mungkin ya dihubungkan dengan perilaku anak itu. If there has been any delay in seeking advice, are there good reasons for this? Kalau itu memang kejadian traumanya sudah lama, kok sekarang baru dibawa ke dokter atau bawa ke kesehatan gigi, nah ini apa alasannya benar apa enggak? That's the story. Apakah cerita penyebab traumanya berubah-ubah? The nature of the relationship between parents and child, bagaimana hubungannya antara si anak itu dengan orang tua, bagaimana reaksinya anak itu dengan orang-orang lain, bagaimana dengan medical or dental examination atau pemeriksaan gigi, ya, dan apakah ada injury sebelumnya ya. Nah, ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan ya. Kalau tentu kita termasuk bertanggung jawab apabila ada terjadi kecelakaan atau dental trauma yang terjadi karena kekerasan, maka kita harus melakukan tindakan yang perlu ya dilakukan. Kemudian tertiary preventionnya yaitu adalah advances in dental material, terutama ada implantologi ya, ini implant ya, implantology and porcelain technology ya. Dengan adanya ini maka tertiary prevention, rehabilitasi ya, akibat dari dental trauma itu bisa dimaksimalkan ya. Nah, maksudnya dimaksimalkan itu pencegahan, lebih parahnya kan ini rehabilitasi. Baik, itu tadi tentang dental trauma. Nah, untuk bagian keduanya adalah tentang maloklusi ya. Nah, etiologi dari maloklusi itu bisa dari 3 hal ya, apakah skeletal ya, apakah soft tissue form and function ya, dari otot ya, dan dari sucking habits atau kebiasaan menghisap jari. Nah, untuk faktor skeletal di sini adalah tergantung pada size of the mandible relative to the maxilla ya, apakah ukuran dari mandibula dibandingkan dengan maksilanya, dan bagaimanakah posisi dari mandibula relatif to the maxilla. Jadi kalau maksila karena dia sifatnya fix ya, dengan basis krani, tapi sedangkan mandibula ini dia mobile ya, jadi posisinya dia ada di mana dibandingkan dengan maksila, kemudian besar kecilnya dibandingkan dengan maksila, itu adalah skeletal factor. Kemudian kalau soft tissue form and function itu adalah aktivitas dari otot-otot muka ya, ini muscular activity and the lips ya, bibir, kemudian pipi, lidah ya, and mastikasi ya, atau otot-otot mastikasi. Nah, ini mereka mempunyai efek pada termasuk oklusi dari giginya, di mana ini influencing the labiolingual inclination of the anterior teeth and development of buccal segment crossbites. Jadi interaksi antara otot mastikasi, lidah, kemudian pipi, bibir ya, ketegangan otot dan lain sebagainya itu juga membentuk mastikasi ya, membentuk oklusi. Nah, kemudian sucking habits. Jadi ada kebiasaan anak untuk menghisap jari atau biasanya jempol ya,
Ada yang single, ya, kalau single maka umumnya akan terjadi kelas 2, maloklusi kelas 2 divisi 1, di mana terjadi overjet yang tidak simetrik. Karena dia satu gigi, jadi overjetnya itu tidak rata, ya, antara keseluruhan gigi anterior dengan bawah, gigi bawah. Kemudian kalau double thumb sucking, nah itu simetrik overjetnya, ya, rata, protrusifnya akan rata. Nah, sedangkan kalau kebiasaannya itu finger sucking, tidak thumb, bukan jempol, maka itu sebetulnya diketahui tidak terlalu banyak berefek pada overjet incisivus. Nah, ini adalah 3 hal utama yang menjadi penyebab terjadinya maloklusi. Nah, karena maloklusi ini terkait dengan proses perkembangan, maka yang bisa dilakukan adalah perawatan interseptif. Ya, interseptif itu perawatan yang dilakukan dalam masa perkembangan di tengah-tengah, ya, jadi bukan di belakang, bukan di depan. Nah, bagaimana untuk primary dentition, untuk gigi susu, interceptive measures-nya gimana untuk gigi decidui? Relatively little interceptive orthodontic treatment is carried out in the primary dentition before the eruption of any permanent teeth. Jadi sebetulnya pada periode gigi decidui itu sangat sedikit yang bisa dilakukan, ya, untuk mencegah terjadinya maloklusi. Nah, hal-hal yang bisa terjadi di sini disebutkan kalau terjadi molar decidui yang itu prematur loss, maka itu akan menimbulkan mesial drifting of the next molar, atau molar keduanya akan bergeser. Kemudian mesial movement of the unerupted permanent tooth, dan ini akan menyebabkan gigi permanen yang akan menggantikan itu juga akan erupsi ke arah mesial, tidak ke arah mesial. Tapi kalau yang terjadi itu adalah prematur loss pada incisivus decidui, maka itu little effect on the arrangement of the permanent teeth. Jadi sebetulnya terkait dengan proses tumbuh kembang, jadi yang perlu diwaspadai pada saat periode gigi decidui itu adalah prematur loss pada molar, ya, karena kalau prematur loss pada molar maka itu akan, ini terkait dengan oklusi, ya, terkait dengan oklusi itu molar. Sedangkan kalau prematur loss pada incisivus, ya, maka ini tidak terlalu berpengaruh pada maloklusi di permanen. Kemudian pada mixed dentition atau gigi bercampur, the most attempts have been made to intercept the development. Nah, ini adalah untuk pencegahan terjadinya maloklusi yang tidak diinginkan itu pada periode gigi bercampur. Ya, kalau terjadi prematur loss pada primary molar teeth atau gigi molar permanen yang prematur loss, maka kita harus menggunakan spacemaker. Nah, di dalam mixed dentition ini juga bisa dilakukan balancing and compensating extraction atau pencabutan untuk penyeimbangan, ya, balancing atau kompensasi. Ya, jadi kalau balancing itu seperti apa? Ya, ini yang mau dipertahankan adalah midline. Ya, yang mau dipertahankan adalah midline atau garis tengah dari lengkung gigi, ya. Nah, kalau terjadi prematur loss pada salah satu sisi gigi, maka kalau didiamkan, tidak dilakukan balancing extraction, maka ada kemungkinan itu shifting atau bergerak sehingga midline ini akan bergeser. Nah, oleh karena itu pada mixed dentition, kalau itu semua gigi decidui, maka dilakukan balancing. Kalau terjadi satu prematur loss di sisi yang satu, maka di sisi satunya dicabut juga supaya tidak terjadi pergeseran
midline. Nah, sedangkan kalau untuk compensation atau compensating extraction atau pencabutan untuk mengkompensasi itu adalah kalau terjadi seumpama gigi bawah molar yang dia itu kemudian harus dicabut atau dia hilang, sehingga antagonis itu kemudian ekstrusi atau gigi di posteriornya itu akan tilting ya, yang itu akan mengganggu oklusi secara keseluruhan ya, oklusi secara keseluruhan itu akan terganggu. Oleh karena itu bisa dilakukan compensating itu artinya antagonisnya dicabut juga ya, kompensasi. Nah, ini hanya untuk mempertahankan supaya tidak terjadi perubahan oklusi ya, itu ada. Tapi hal ini adalah salah satu pendekatan yang cukup jarang dilakukan, tapi ini ada di dalam teori ya, balancing and compensating extraction. Jadi kalau ini kontralateral ya, balancing itu pencabutan dari kontralateral seberang-seberangnya, tapi kalau compensating itu adalah atas bawah ya, kalau atas sudah cabut maka bawah dicabut, atau bawah dicabut atasnya juga. Kemudian ada juga serial extraction ya, ini mestinya di KGA ini banyak dibahas ya, bagaimana berdasarkan perhitungan ya, kalau kita pengen sudah ada ya rumus-rumusnya di dalam di KGA di Bank Indonesia itu serial ekstraksi memperhitungkan molar 1, molar 2 dan canines disidui, kemudian apakah ini mencukupi tempatnya nanti untuk P1, P2 dan canines ya, sehingga nanti dengan adanya M1 yang erupsi itu ruangannya cukup atau tidak. Kalau tidak maka ini bisa dilakukan serial ekstraksi ya, untuk supaya nanti mendapatkan oklusi yang bagus. Kemudian treatment of anterior and posterior crossbite. Jadi kalau ada crossbite nah ini bisa menggunakan alat ortho. Nah, kemudian pada permanent dentition atau pada periode gigi permanen, apa yang bisa dilakukan untuk menghindarkan terjadinya maloklusi? Itu planned loss of first permanent molar teeth. Ya. Kalau anterior alignment oke, jadi kalau lengkung anterior oke, maka ekstraksi keempat M1 bisa dilakukan setelah bifurkasio M2 tampak di radiograf. Ya. Jadi artinya kalau ada satu gigi molar satu yang rusak, ya, karies gitu, kemudian dia itu mesti dicabut. Nah, hilangnya molar satu ini kalau tidak dilakukan ini tadi ya, kompensasi dan balancing ini tadi Pak, dengan keempatnya sekalian, maka itu pasti akan merubah oklusi. Oleh karena itu ini ekstraksi keempat M1 tentunya setelah bifurkasio M2 tampak ya, artinya jelas pasti ada gigi M2 yang akan erupsi, karena ini nanti M2 ini akan menempati posisi M1 ya. Nah, ini tentunya pada periode permanen awal ya, bukan periode sudah permanen, sudah gigi ada semua ya, permanen ada semua. Kemudian kalau anterior alignment oke, artinya lengkung anteriornya baik-baik saja. Tapi kalau lengkung anteriornya berjejal, maka dilakukan penundaan ekstraksi hingga M2-nya erupsi sempurna, sehingga ruangan M1 dapat digunakan untuk kompensasi anterior dengan alat ortho. Ya, jadi nanti tunggu dulu M2-nya tumbuh sempurna, baru gigi M1-nya itu dicabut, sehingga nanti karena ini berjejal di anterior, ruangannya M1 itu tadi bisa dikompensasi untuk menata gigi dalam posisi ideal. Ya, itu yang bisa dilakukan. Nah, selain itu kita juga harus memperhatikan adanya anomali gigi. Ya, anomali gigi itu apa yang sering terjadi itu supernumerary teeth. Kalau supernumerary teeth yang perlu diperhatikan karena ada banyak jenis supernumerary teeth. Ya. Bisa jadi ada di di sela-sela gigi incisivus sentral atau pada incisivus lateral ya, ada tambahan satu gigi. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah ini, tuberculate supernumerary teeth. Karena apa? Karena tuberculate supernumerary teeth ini kalau kita bisa lihat di ronsennya ini
Dia ada tambahan di sini. Ini menghambat erupsi gigi permanennya. Jadi kalau ini semuanya I1 kiri atau ini kanan, ya. Kemudian di sini ada tuberkulit. Ini yang penggantinya ini tidak akan bisa erupsi karena tertahan oleh supernumerary yang ini, tuberkulit supernumerary ini. Sehingga kalau kita bisa early detection, ini sebaiknya dicabut, ya, dengan surgical tentunya, ya. Nah, ini diambil sehingga ini memberikan kesempatan untuk gigi permanen ini tumbuh sempurna. Kemudian ada hypodontia atau when one or more teeth fails to develop hereditary in origin ini, ya. Jadi memang tidak ada benihnya, ya, tidak ada benih giginya. Nah, ini hipodontia atau anodontia ini nanti harusnya diberi space maintenance. Kemudian yang selalu diwaspadai lagi juga adalah ectopic atau anomalous teeth. Jadi di sini malposition maxillary canine teeth, transposition of teeth, or dilaceration of incisor. Ini dilaserasi. Jadi ini bisa terjadi kalau kok bisa gini, nekuk gini, ya, dilaserasi ini kok bisa terjadi kalau dia pada waktu masih benih gigi permanen. Jadi itu terjadi trauma pada gigi desiduinya. Jadi semuanya ini incisivus, dia dalam proses erupsi, ada gigi desiduinya yang masih belum masih tidak diekstraksi, ya. Kemudian ini kena trauma dan ini menyebabkan terjadinya mendorong mahkotanya untuk kemudian deformasi. Nah, inilah apakah ini ada kejadian ini, salah satu fotonya. Bisa jadi malposisi, tertukar posisi, bisa nih transposition of teeth. Nah, ini adalah hal-hal juga yang bisa mengganggu oklusi dan juga harus diperbaiki. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan beberapa pencegahan pada dental trauma, pada maloklusi maupun anomali. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.